Elshinta News and Talk. Polemik hukum kembali mencuat usai mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bebas dari penjara berkat abolisi Presiden Prabowo Subianto. Tak lama setelah kebebasannya, Tom justru melaporkan majelis hakim yang memvonisnya 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Langkah ini kemudian menjadi sorotan, apalagi vonis tersebut sebelumnya menyatakan Tom tak menikmati hasil korupsi, namun tetap bertanggung jawab atas kerugian negara 194 miliar rupiah. Bagaimana mencermati penggunaan hak abolisi dan pelaporan balik terhadap hakim oleh terpidana yang berusaha dibebaskan? Kita akan berbincang siang ini bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Elshinta News and Talk. Silakan pendengar ingin bergabung juga boleh, silakan komentar dan juga telepon di kita 0215864000, pesan singkat atau WhatsApp juga boleh di 0877 21109100 untuk berkomentar terkait dengan topik yang sedang kita bahas pada kesempatan siang ini. Pak Heri, kira-kira jika melihat langkah Tom ini apakah sudah cukup tempat ya untuk melaporkan hakim yang memvonisnya 4,5 tahun meskipun akhirnya Tom ini mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo? Bagaimana mencermatinya, Pak Heri? Menjawab pertanyaan tadi ya, Bang Yuniar. Ya. Kita perlu untuk memahami dulu kondisi kondisi pemikiran dalam konteks mengapa didorong ke arah sana, gitu ya. Kalau memang kita mencermati, bukan hanya di kasus Tom Lembong, ya banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, yang menggunakan sistem peradilan pidana ini yang sebenarnya bermasalah ya. Ada perkara-perkara yang memang tidak layak naik tapi dipaksakan. Ada yang orangnya harusnya bertanggung jawab tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab secara pidana, tapi pihak lain yang kemudian ditarik sehingga seakan-akan perkara itu memang ada penegakan hukumnya. Ini model-modelnya banyak lah. Makanya salah satu yang kemudian coba untuk dikritisi secara langsung gitu ya. Walaupun ya tadi kita mengingatkan bahwa sistem peradilan pidana itu kan lingkarannya. Jadi tidak melulu bahwa ujungnya saja yang menyuarakan yang salah corongnya. Bisa saja dari awal, di tengah atau di akhir. Bisa dari proses penyidikan, penuntutan ataupun dari putusan itu sendiri dan begitu. Dan kemudian kita juga mempertanyakan kinerja Komisi Yudisial selama ini. Harusnya hal-hal semacam ini kan nggak perlu sampai dilaporkan. Ada tindakan yang dilakukan agar kelihatan eksis KY ini ya. Bagaimana kok perkara besar saja tidak terdengar suaranya, apalagi untuk perkara-perkara kecil. Ini kan KY ini kan sebenarnya mengayomi hakim-hakim tidak hanya di Hakim Agung, harusnya kan hakim di tingkat pengadilan negeri gitu. Dan itu tersebar di Sabang sampai Merauke. Nah, kalau hal semacam ini saja tidak ada reaksi yang kemudian bisa menunjukkan bahwa KY itu memonitoring gitu ya, dan kemudian mencoba mengevaluasi dan memberikan catatan kaki terhadap kinerja dari aparat penegak hukum khususnya hakim, maka menurut saya ini yang kemudian seakan-akan jadi salah nih orang yang melaporkan tindakan-tindakan semacam ini. Ini konsekuensi dari berdirinya KY. Terhadap laporan-laporan itu kan harusnya disikapi gitu ya. Walaupun nggak semuanya akan naik ke prosesnya, karena ini dalam sistem hukum, khususnya penegakan hukum, hal yang biasa Bang, bahwa pelaporan itu tidak kemudian disertai dengan ujungnya pasti ditindaklanjuti, karena bisa aja laporannya tidak didukung oleh bukti yang kuat gitu ya. Kemudian kalaupun itu dilaporkan, hasilnya juga harusnya ada. Apakah ditemukan katakanlah kesalahan, bentuk kesalahannya apa, ya apakah dari kesengajaan atau tidak kesengajaan, atau ya penjelasannya seperti apa. Ini kan bukti bahwa ada upaya yang dilakukan kan. Ya ini yang saya kadang sesalkan, kita sayangkan gitu. Tindakan semacam ini yang kemudian ketika orang melaporkan nanti menganggap Anda kan sudah dibebaskan, kenapa kemudian juga masih seakan-akan dalam tanda petik yang mempermasalahkan hal tersebut. Ya mungkin ada ketidakpuasan, dan ini juga jadi pelajaran ya bagi kasus-kasus berikutnya. Mungkin di rancangan KUHP ke depan tuh ada yang namanya hakim memeriksa pendahuluan. Jadi hal-hal itu sebelum masuk ke
penanganan pokok perkara, pembuktian, itu kan disortir terlebih dahulu buat mana yang memang ini pantas atau layak dinaikkan, mana yang tidak gitu. Menurut saya ini yang semestinya sudah difilter dari awal di proses penyidikan. Ini yang saya katakan tadi, banyak perkara yang mungkin tidak bisa terjelaskan lewat lewat pemberitaan karena memang berita tidak tersorot kamera begitu ya, tidak diketahui masyarakat luas karena mungkin mereka orang yang biasa-biasa saja. Ya, beruntung aja ada 1-2 orang yang kemudian atensi dari media kemudian akhirnya naik perkaranya. Tadi menemukan keadilan. Bagi pihak lain bagaimana? Prosesnya sudah jahat begitu ya dari awal misalnya sudah dizolimi tapi harus terus naik perkaranya. Ini yang perlu kita sepakatkan dalam hal ini. Sebenarnya saya nggak hanya menyoroti Tom Lembong. Kita nggak usah bilang kasus Tom Lembong, tapi ini mewakili dari seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian berproses secara hukum. Ya, bersyukurnya Pak Tom Lembong misalnya itu ya banyak yang memberikan dukungan dan kemudian beliau mantan pejabat gitu ya, mudahlah menarik atensi. Tapi coba bayangkan Bang, si A, si B yang kita nggak tahu itu siapa dia, begitu nggak punya tidak menjabati posisi strategis baik politik maupun secara ekonomi, itu seperti apa gitu. Dan tidak hanya satu mungkin perkaranya, masalahnya kita nggak punya data itu. Kita tidak pernah mencoba mendatakan hal itu. Ini untuk melihat kinerja KAI itu sungguh-sungguh gitu. Masalahnya KAI nanti pasti ada jawaban lagi, mungkin keterbatasan pendanaan, keterbatasan SDM yang ditempatkan. Misalnya KAI hanya ada di pusat dan itu tidak semua di daerah begitu kan. Itu jadi persoalan juga gitu. Tapi dalam konteks mengatakan bahwa salah atau tidak sih, ini yang penjelasannya yang perlu agak panjang gitu Bang. Yang pasti ada legal standing untuk melaporkan. Jadi kan walaupun putusan itu ada istilahnya res judicata pro veritate habetur, ya, putusan hakim dianggap benar sama belum ada putusan pengadilan tingkat di atas yang mengkoreksi hal itu benar. Saya sebagai orang hukum belajar itu dari S1 sampai S3 gitu ya. Tapi persoalannya adalah kapan menempatkan itu, apakah dengan nawa itu yang baik atau tidak. Nah ini perlu dicermati juga. Jangan sampai kita terhipnotis dengan kata-kata asas tadi kan. Oh kalau salah dia nggak benar, sudah benar pasti, nggak begitu. Ini yang kemudian harusnya dikoreksi. Kalau dari awal sudah salah maka dipaksakan terus begitu. Karena opsi untuk menaikkan perkara itu kan tidak selalu harus, kalau perkaranya lidik harus naik sampai ke sidik, harus sampai kepada putusan. Toh itu dipakai juga oleh penyidik untuk perkara-perkara yang mereka pegang. Jadi kan opsi itu sebenarnya ada realitasnya. Dan itu nggak bisa dipungkiri menurut saya, tidak bisa disangkal. Nah ini yang menurut saya cara berpikir semacam ini. Namanya hukum itu kan pelaksananya Bang, bukan hanya aturan undang-undangnya saja. Kalau hanya bicara tentang aturan unsur pasal, saya yakin dan percaya banyak orang yang masuk ke penjara ya. Cuma gara-gara memandang itu unsur pasal. Tapi ketika dilihat lagi, ada motifnya nggak, ada unsur kesalahan yang dimiliki nggak, unsur kesalahannya sesuai dengan unsur pasalnya atau tidak. Kemudian kita lihat lagi faktanya benar atau tidak. Memang tidak mudah Bang untuk menarik satu perkara. Saya tidak bermaksud membela pelaku kejahatan. Kita tetap sepakat bahwa yang salah tetap diproses, gitu ya. Bagaimanapun persoalan ini yang jadi persoalan adalah yang sebenarnya bahkan orang bukan hukum aja menganggap ini nggak salah, jadi salah. Kalaupun dia salah, orang yang misalnya memberikan arahan, orang yang memberikan ini juga harusnya bukan berarti dia harus dihukum juga ya, tapi diperiksa agar fair kan begitu. Ya, sampai ada pembatasan yang kemudian akhirnya membuat kita tidak bisa membaca kerangka utuh dari fakta persidangan tadi atau fakta penyidikan. Gitu. Ya, ada pada pendengar sudah menunggu ternyata ya, ada Pak Anggi di Tebet ya, cukup lama menunggu. Pak Anggi silakan. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Anggi, silakan Pak Anggi. Selamat siang Pak narasumber. Saya sebagai masyarakat ya, melihat ada dua hal di sini. Pertama, kalau saya mendengar tadi topiknya di awal ya, itu kan mengajukan tuntutan kepada hakim yang telah memutus. Jadi ada dua hal itu, maksud saya pertama adalah jiwa besar. Pertama, kalau saya melihat ya semua ini kan sudah ditentukan yang maha kuasa, dia dapat abolisi ya. Dia sudah bersyukurlah di satu sisi daripada menjalani ya kan. Nah sekarang terlepas dari bersalah
Ada yang mengatakan pihak hukum, termasuk tadi Pak narasumber juga mengatakan, ada juga pihak yang mengatakan tidak bersalah. Itu kan pro kontra. Nah, kembali lagi ke motif tadi. Nah, kita tahu bahwa hakim itu kan wakil Tuhan di dunia, iya kan? Nah, dia kan memutus tuh, sudah menyatakan bahwa masuklah sekian, akhirnya dapat abolisi. Nah, menurut saya di dalam memutus hakim itu, saya juga ingin penjelasan dari Pak narasumber bahwa apakah hanya pasan dilihat atau apa sih yang dipegang hakim dan memutuskan. Dalam teori kita belajar itu tidak selamanya sempurna, ada hal-hal lain yang dipertimbangkan. Ya, tadi itu termasuk motif. Kalau semua ini berdasarkan dunia, berdasarkan textbook, saya rasa tidak jalan itu, nggak bisa. Dia ada pertimbangan-pertimbangan kebijakan-kebijakan. Nah, ada satu hal lagi, faktor kedua, yang menurut saya jiwa besar dari seorang Tom Lembong. Menurut saya sih, dia baru orang applause ya kepada Tom Lembong. Kalau dia memaafkan, saling memaafkan, itu lebih bagus lagi. Udahlah, udah selesai. Toh nanti biarkan diserahkan kepada yang kuasa. Kalau dia memang salah, nanti dia dihukum lebih berat lagi. Nggak usah perlu dia yang menghukum gitu loh. Dia mengajukan tuntutan. Itu malah membawa nanti rame lagi tuh. Wah, pro kontra lagi. Nah itu, saya sebagai masyarakat. Jadi saya kira menangkap ya apa yang saya maksud ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tanggapannya langsung silakan Pak Heri. Ini agak kersek-kersek di telepon saya ya, tapi mudah-mudahan bisa saya tangkap tadi. Ya, memang masalah kebesaran hati itu kan kembali berpulang pada masing-masing individu ya Bang. Tapi itu memang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuman masalahnya nggak tahu nih di dalam timnya Pak Tom Lembong ini apakah keputusan bulat dari awal dari Pak Tom Lembong atau ada bisikan lain gitu ya. Nah, yang saya khawatir bisikan lain ini kan kalau bukan empunya yang langsung bicara ya tujuannya bisa beda-beda. Saya nggak mau ungkap tujuannya di sini apa begitu ya. Tapi yang pasti kalau orangnya langsung ditanya, saya misalnya punya klien gitu, dan kalau saya jadi lawyer pasti kita tanya klien ini pertimbangannya dia mau ngambil yang mana. Kalau dia melaporkan misalnya itu memang datangnya dari dia. Nah, kalau itu yang terjadi ya itu menurut saya sah-sah saja, karena orang itu yang langsung merasakan akibat dari tindakan hukum itu kan Bang. Dia ditahan gitu 1 hari saja itu nggak nyaman Bang pastinya. Apalagi kalau sampai berbulan-bulan. Di kasus ini kan kalau nggak salah Oktober 2024 kan sudah ditahan, kalau saya nggak salah ya. Intinya sudah berbulan-bulan lah ditahan dalam penahanan, ketika masa penahanan. Itu bagaimana feedbacknya gitu kan. Dan ini juga untuk evaluasi kerja dari hakim. Tapi saya kadang juga kasihan juga Bang, di satu sisi seakan-akan hakim ini yang salah semua gitu. Padahal dalam prakteknya nggak begitu gitu. Tidak semuanya salah hakim ya. Hakim ini kan mungkin ada bagian yang mengolah bahannya, menyajikan, kemudian menyicipi gitu. Dan seolah-olah begitulah. Nah, ini siapa yang salah gitu, yang menyajikan bahan dari awal kah, atau menyajikan yang salah kah, atau nyicipin kan gitu. Nah, ini konstruksi yang harus dibaca dalam satu penilaian putusan gitu. Ya memang sedih Bang ketika orang itu udah berjuang gitu ya. Dari awal, dari hari pertama dia ditetapkan jadi tersangka, berjuang mencari keadilan, kemudian ujung-ujungnya memang ini hanya sekedar dikerjain aja dalam tanda petik. Mungkin ya dalam satu kasus tuh memang tujuannya bukan memasukkan di penjara. Dan yang saya pelajari sebagai praktisi juga selain akademisi ya, kadang orang itu cuma dikerjain aja ibaratnya, nah ini ngerasain ini masuk ke penjara dan lain sebagainya. Memang tujuannya bukan untuk di penjara, tapi untuk dipermalukan. Setelah itu ya sudah gitu, udah pernah masuk juga, sudah ada catatan jejak yang nggak bagus juga di media digital misalnya kan sudah pernah si A ditahan, bla 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 bla. Itu sudah memorinya abadi di situ. Nah ini menurut saya yang jahatnya dalam konteks itu yang harus dilawan. Sifat jahat semacam ini harus dilawan dengan kemudian memperkarakan sesuatu itu, menetapkan orang, menderitakan orang, menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk memidana orang dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada begitu. Baik. Ada lagi pendengar yang bergabung, ada Pak Budiarto di Jakarta Selatan. Pak Budiarto silakan. Ya, saya mau menanggapi saja. Ya, ini apa tuh Pak? Saya lihat secara hakim itu kalau memutuskan dari bukti-bukti yang ada pun saya pikir nggak pernah mereka konsiderkan. Kalau saya lihat ya dari sistem kita punya bagian dari case by case yang sudah terjadi. Jadi tergantung hakimnya yang like strike atau titipan pesanan ya sudah. Mau buktinya apapun yang mengarah ke
pembenaran atau pembelaan ataupun penguatan kesalahan dia gitu yang bersangkutan. Tetapi tidak ada itu tergantung hakim aja. Kalau buat saya sih baiknya mungkin ada juri ya seperti di Amerika sistem ya. Ada juri yang hanya hakim ya hanya memutuskan berapa tahun, tapi yang memutuskan bersalah atau tidak ya dari pihak juri. Kalau saya bilang karena hakim itu udah nggak capable kalau saya lihat semuanya ya. Sama sekali udah dinaikkan gaji pun, tapi secara kita lihat sama-sama lah orang korupsi nyolong ayam sama korupsi itu bedanya jauh sekali. Sudah Pak, kalau kita bicara hukuman dari baju coklat semuanya, saya pikir mohon maaf ya Pak, itu harus dibenahi semuanya. Parah sekali kita punya ini. Kita yang penting kalau mau main hukum yang istilahnya kasarnya ya ada duit menang itu aja. Nggak ada duit ya sudah, hukuman tinggal menanti aja gitu aja. Meskipun kita benar. Dari banyak kasus Pak, dari kita ada orang pembelaan dibegal segala macam, malah yang masuk penjara. Itu konteksnya memang kalau bicara kita hukum ya dia bersalah, tapi ini kok yang seperti tadi dibilang konteksnya ini mesti ada hukum itu ya harus ada ini pertimbangan lainnya juga, jangan hanya baik teks saja begitu. Polisi kayak begitu ya susah juga, kita begal yang kayak gitu dinikah juga, disalahkan orang yang membela diri gitu kan. Susah Pak untuk hukum di kita ini. Jadi ya tolonglah kalau misalnya memang ini saya cuma bisa ya kita sama-sama bisa mengkoreksi lah hukum yang di Indonesia yang sudah parah begini, sangat parah kalau saya bilang, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada Pak siapa tadi? Pak Budiarto ya, yang mengusulkan juga berkaitan dengan juri untuk hakim ya, untuk persidangan agar kemudian karena memang hakim sudah dirasa kurang kredibel nih. Tanggapannya bagaimana? Silakan Pak Heri. Ya, sebelumnya saya begini mau menyampaikan juga bahwa dalam satu penilaian hakim itu ada upaya untuk mengkonstantir peristiwa. Mengkonstantir peristiwa itu apa? Dia mencoba memilah-milih mana yang bagian itu hukum, mana yang tidak. Gitu. Nah, dalam bagian ini menentukan, Pak, mana dalam pertimbangan hukum hakim nanti ke depannya. Kalau salah dia mengkonstantir satu peristiwa, salah juga penilaian di ujungnya. Jadi banyak aspek dalam penilaian putusan hakim itu sendiri. Kemudian tadi di pertanyaan tadi masalah juri ya, memang di Amerika sudah belajar panjang tentang hal itu. Mungkin kalaupun akan diterapkan kita akan belajar juga Bang, karena ini kan kita ya hal kecil lah ya, mohon maaf ya. Misalnya dari juri itu kan harus juga karena kita ini bangsa yang besar ya, ada suku yang banyak begitu kan, itu juga berpengaruh. Jangan sampai misalnya suku A ketika jurinya adalah dominan suku A, ya jangan-jangan penilaiannya adalah mencoba menyelamatkan sesama dia kan begitu. Ini kan terjadi misal di Amerika. Mengapa kemudian juri itu muncul? Misalnya kalau yang kulit hitam menjadi pelaku, wah itu berbeda, ya kan? Persamaan hukum tidak dipersamakan secara hukum di depan hukum. Kan misalnya yang berwarna kulit putih. Kalau di sana kan masalahnya warna kulit Bang. Kalau di sini kan masalah kesukuan tuh masih ada ya mungkin. Keagamaan. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu juga kalau ke depan sistem juri ini diperlakukan ya akan dilihat hal itu. Walaupun kalau kita kan bicaranya civil law dengan common law itu berbeda. Nah, secara kita kan lebih kepada civil law ya, walaupun kadang ada juga pemikiran tentang common law yang berlaku dalam sistem hukum kita gitu. Apalagi daerah sekarang ya, saya lihat KUHP itu banyak juga melihat dari perspektif common law, kayak hakim beberapa pendahuluan tadi, kemudian ada judicial pardon, pemaafan hakim, itu kan nggak ada dalam hukum kita, ada civil law gitu ya. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk kita lihat juga begitu. Jadi tidak semua sistem yang kelihatan bagus itu bagus juga, mungkin bagus di tempat A, tapi ketika diberlakukan di tempat kita ada karakteristik yang harus kita sesuaikan juga. Nah, hal semacam itu harus jadi perhatian tuh ya, jangan sampai nanti pemilihan sukunya sama tuh, nanti yang terjadi upaya menyelamatkan, kalau nggak balas dendam. Nah, ini kan jadi nggak menemukan keadilannya juga kan. Ya memang nggak mudah, bahkan konon katanya jadi penegak hukum itu kalau saya bacakan ada saya pernah baca sebuah hadis itu dikatakan penegak hukum itu harus orang pintar dan yang ingin memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tanpa itu ya dia nggak akan bisa menemukan keadilan, nggak akan sampai di akhirat ya. Nah, ini masalah pintar nggak pintar salah, pintar saja salah gitu. Jadi harus dia memiliki
dua kualitas tadi, keberanian, kemampuan, dan ingin mencapai keadilan. Jika keadilan terwujud, kalau nggak akan terjadi. Dia mau gitu, tapi kasus ini pesanan. Dia nggak punya kekuasaan, dia nggak berani melawan. Akhirnya putusannya nggak sesuai hati nurani. Nah, bukan hanya hakim, jadi kejaksaan, jaksa juga begitu, jangan-jangan. Dia tahu kok dari awal nggak ada pertentangan gitu, tapi dia harus lakukan. Siapa yang tahu nilai-nilai kejiwaan itu? Begitu juga penyidik polisian, KPK misalnya. Kita bagi rata, jadi nggak akan seakan-akan kita melihat hanya hakim saja, jaksa saja, polisi saja, KPK saja. Ini semua terjadi kok di seluruh level di penegakan hukum kita. Memang nggak bisa kita buktikan secara kasat mata begini loh, tapi yang bagi praktek, bagi yang punya teman berpraktek akan paham akan hal itu. Jadi mereka akan tahu, tidak hanya sekedar hanya melihat dari kulitnya saja. Gitu. Ini yang kadang kita sesalkan, kita sayangkan. Bagaimana? Yang saya ingatkan adalah bagaimana seorang itu ketika ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan sesungguhnya dia sudah dizolim dari awal. Apalagi kalau dia tidak salah. Maka dalam rangkaian proses depan ini jadi soal nih. Kapan dia orang boleh ditahan? Apakah semua itu dalam hal penegakan hukum atas nama hukum harus ditahan? Nah, karena kalau nggak ditahan memang kenapa? Kan gitu. Kayak aset juga disita. Kapan aset itu harus disita? Gitu. Jadi ini agar yang terjadi tidak ada yang sambil menyelam minum air gitu. Ada yang sambil memanfaatkan momentum. Itu yang dimaksudkan oleh hukum itu adalah prosesnya seperti itu gitu. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi, tidak dimanipulasi. Ini kan yang sulit. Kita membahas kasus Tom Lembong, apakah kita tahu faktanya detail dari awal? Kadang kita nggak tahu juga. Mungkin untuk pembelaan suatu kasus ada yang mereka tutupi, mereka nggak ceritakan fair semuanya. Tapi ada juga yang mereka sudah ceritakan, ternyata ada lagi penilaian lain. Dan ini kan jadi persoalan. Namanya manusia menilai untuk objektif itu susah. Maka yang diminta itu sebenarnya sebelum adil itu objektif dulu. Adil itu di ujungnya. Tapi kalau sudah dari awal sudah subjektif, ya gimana mau adil? Objektif itu berimbang dia. Prinsipnya fair trial, orang itu dituduh, dia disuruh membuktikan. Dan orang yang ingin membuktikan kesalahan, dia harus punya narasi yang kuat juga. Bukan, udah nanti kita tarik aja, kau nggak ketemu di sini, nanti di pengadilan. Enak betul. Orang sudah ditahan, gitu. Orang sudah nggak ketemu keluarganya, mungkin nggak sempat ketemu anak pertama yang diimpi-impikan dari lahir. Dan mungkin ketika lahir itu istrinya juga meninggal dunia. Ini kan udah zolim. Hal semacam ini perlu digugah menurut saya dalam proses penegakan hukum yang lebih bermartabat. Memang kerja jadi aparat penegak hukum nggak kuat, tapi kita yakin kalau dia bekerja secara benar, ya dunia akhiratnya juga dapat. Tapi kan mengiming-imingi orang dengan akhirat itu kan nggak gampang bang. Sesuatu yang nanti belum tentu dapat dan belum tentu terjadi dan sebagainya. Tapi kan susah. Tapi mereka pikir sekarang ini momentumnya, kan bisa diapain ini perkara. Nah, hal semacam ini yang harusnya jadi PR juga bisa jadi instansi, gitu ya. Bagaimana gaya hidup itu juga perlu diperhatikan, gitu ya. Jangan baru masuk udah punya ini, punya itu, padahal secara rekam jejak nggak punya keluarga yang memang mampu ataupun punya usaha lain, gitu kan. Ini kan kalau punya usaha lain berarti tidak maksimal di pekerjaannya yang sekarang, pekerjaan pokoknya. Ngapain dia bertahan di situ hanya untuk status? Ini juga perlu koreksi. Jadi jangan dikasih jawaban satu kita diam saja. Jangan-jangan itu yang terjadi, akhirnya tidak profesional dalam hal penuntutan, dalam hal penyidikan, dalam hal pemeriksaan sedang sampai putusan pengadilan. Nah, ini jadi masalah besar dalam sistem peradilan pidana kita. Kalau boleh jujur ya. Oke, saya bacakan sudah banyak sekali. Ini para pendengar yang menyampaikan pesan atau masukan juga ya, kritik saran melalui WhatsApp El Sinta. Saya bacakan ya, ada banyak, mungkin barangkali nanti bisa dipilih saja yang kira-kira pas. Pak Maman menyampaikan hukum tidak boleh tebang pilih, siapapun yang terbukti bersalah harus dikenakan hukuman yang setimpal. Pak Heri menyampaikan semoga semua baik-baik saja, tidak perlu takut kalau memang benar. Semua sudah ada mengatur. Pak Solehudin menyampaikan abolisi itu merupakan koreksi total terhadap penegakan hukum yang kacau atau tidak adil oleh Presiden selaku kepala negara. Jadi semakin turun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum kita. Pak Oscar, seharusnya yang dilaporkan Tom Lembong adalah institusi kejaksaan karena yang menuntut ke mereka dan hakim hanya menjatuhkan apa yang dituntut jaksa dan terbukti. Kejaksanaan sewaktu-waktu menjadi menteri dengan memberikan keuntungan kepada korporat merupakan tindak pidana meskipun Tom Lembong tidak menerima keuntungan.
Arahnya Tom Lembong untuk menghapuskan ex napi sebaiknya menolak abolisi bukan menggugat hakim. Terima kasih. Beberapa pendapat ini mungkin barangkali bisa direspon. Saya lebih menekankan pada kata-kata abolisi ya. Saya nggak tahu di poin yang mana yang tadi pertanyaan yang lebih tepat gitu. Tapi saya menarik itu adalah poin terakhir, agak-agak terakhir tadi. Mengapa kemudian abolisi ini diterima kemudian melaporkan? Nah ini menurut saya harusnya ditolak saja. Kemudian challenge tuh ke pengadilan aja, ayo kita buktikan di pengadilan. Akhirnya seakan-akan bukan belas kasihan dari pihak lain gitu, terutama dari Pak Presiden misalkan yang mengeluarkan hak prerogatif Presiden. Itu kita tidak menggugat hak itu. Tentu memang Presiden punya hak di situ. Tapi dalam kasus yang sudah mempunyai hakul yakin bahwa dia tidak salah dan ini, kenapa nggak coba di-challenge saja? Pilihannya opsinya clear, diterima dengan catatan, menolak dengan catatan kan begitu. Kalau menolak aja di fight lagi di pengadilan tinggi dan sebagainya. Baru di situ dilaporkan ataupun diproses lebih lanjut. Itu menurut saya cara yang lebih tepat gitu, lebih pas ya gitu ya. Walaupun ya masing-masing udah punya pemikiran lah mengapa melakukan ini dengan segala pertimbangannya. Sebenarnya saya juga bisa memahami hal itu, saya tahu, tapi saya nggak enak kita berdebat di sini, nggak ada lawan bicaranya kan, seakan-akan kita lebih kira si paling tahu urusan ini, gitu. Saya nggak mau juga begitu. Jadi ya karena kita juga lawyer, kita juga praktisi hukum ya pasti kita paham ya ada hal-hal yang kenapa itu dilakukan. Tapi dalam sisi yang lain ya ini yang jadi catatan mungkin yang tadi bicara entah itu orang hukum atau non hukum. Bahkan bisa menilai itu ya, mengapa ini diterima kemudian dilaporkan kan jadi agak sungsang gitu. Kenapa nggak ditolak saja, di-challenge, laporin kan gitu. Itu lebih clear. Memang putusan hakim tidak selalu bisa menyenangkan setiap orang gitu ya. Tapi kalau untuk putusan yang memang udah aneh-aneh, menurut saya setiap orang punya hak untuk melaporkan ya, agar berhati-hati gitu, agar diungkapnya nggak benar siapa. Hakimnya kah yang memutus perkara atau penuntut umumnya yang dari awal salah atau penyidiknya yang dari awal salah, agar bagiannya benar semua ini juga dalam kerangka untuk membersihkan marwah instansi ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam penegakan hukum ini. Kan nggak fair bang, nanti dikira jaksanya ini yang begini-begini, padahal jaksanya saya tahu dia hanya dalam pelimpahan aja, penyidiknya pun dari awal hanya sesuai dengan SOP-nya saja. Nah yang mengkreat kasus ini yang untouchable ini misalnya dari awal memaksakan kasus ini siapa misalnya begitu. Nah, ini kan juga tidak perlu dinilai. Nah nggak fair yang dihukum orang yang nggak tahu menurut saya, yang sama sekali nggak tahu gitu. Sehingga harus jelas narasinya, kesalahannya kesengajaan atau kealpaan. Nah kalau kealpaan pun harus dilihat dengan misalnya pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan dia sebatas apa tentang kasus itu gitu. Misalnya abang dengan saya punya pengetahuan berbeda terhadap suatu kasus. Apakah abang bisa jelaskan karena pengetahuan abang, karena pengalaman abang nggak punya itu. Nah ini yang susah begitu. Atas nama hukum orang itu dihukum karena dianggap tahu. Dianggap tahu ini kan harus dibuat narasinya. Bagaimana menarasikan orang ini dianggap tahu? Di proses detektif yang mana dianggap itu dia tahu? Atau dia pura-pura tidak tahu? Atau dia sama sekali memang nggak tahu kan begitu? Jadi ini menurut saya perlu memang hal yang jeli menjadi keadilan itu memang mahal dan sulit harganya, karena memang ya itu harus disertai kesungguhan untuk menciptakan keadilan. Nggak bisa setengah-setengah. Nah itu kalau cuma sekedar yang penting berkewajiban, yang penting ada peradilannya, sudah itu yang terjadi. Tapi kalau ada minat kesungguhan dalam penanganan perkara, baik Tom Lembong atau bukan Tom Lembong, itu yang harusnya jadi pegangan, jadi kuncinya. Bagaimana dikembalikan kepada nilai rasa sendiri. Kok kita berikan hukum yang salah kepada orang lain gitu. Kalau kita digituin mau apa enggak kan gitu. Atau keluarga kita digituin juga mau apa enggak. Itu mungkin kita hal pertama untuk menjauhkan hal itu. Karena kalau sistem yang lain udah pusing gitu bang. Kita kembali kepada penegak hukumnya kan. Ya, mereka mungkin apa dan ini bukan bermaksud berkhutbah ya bang. Tapi lebih kepada dalam konteks penilaian semacam ini, ya tadi sudah kita jelaskan harus objektif, walaupun kalau mau penjelasan lebih lanjut lagi bagaimana objektif itu kan ada, gitu kan, berdasarkan fakta hukum, berdasarkan minimum dua bukti. Nah kalau dari awal nggak ada, kenapa harus dipaksakan? Gitu. Kenapa? Gitu. Kan jadi pertanyaan besar. Atau dalam proses pengadilan pun nggak selalu orang ujungnya harus dipidana, bisa dilepas kok, bisa bebas kok dia.
Jadi opsi itu masih terbuka secara lebar, begitu kira-kira tanggapan saya. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pak Heri pada kesempatan siang ini Pak Heri. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk kepada kami. Ada banyak sekali sebenarnya ya, tapi kami akan bacakan. Tadi kami pilihkan beberapa ya. Ada semisal Pak Ganda Huta Galung yang menyampaikan hukum adalah panglima ya, dan harus tidak dikaitkan dengan unsur politik. Pak Darman menyampaikan wajar dan wajib dilaporkan supaya tidak terjadi hal yang serupa dan wajib dapat hukuman. Pak Hakim Dolim katanya begitu ya. Pak Doni menyampaikan wajar kalau Tom Lembong baik menuntut hukum dan jaksa karena beliau tidak bersalah. Kenapa abolisi diberikan ke Presiden karena memang tidak bersalah begitu ya, disampaikan tadi. Ada lagi Pak Solihin yang juga berpendapat. Pak Kris Bendaro menyampaikan, kemudian Pak Subagio. Kemudian juga ada lagi pendengar-pendengar yang lain yang barangkali tidak bisa kami bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu, termasuk Pak Sofyan, Bu En, dan juga pendengar yang lain. Dan barangkali apa yang disampaikan tadi sudah beberapa dijelaskan juga oleh narasumber kami. Elshinta News and Talk.